kerajaan Malaysia sudah baik sama kita. Karena setiap ada operasi-operasi yang baru-baru ini dioperasi oleh Jabatan Imigrasi Malaysia, pasti ada orang Indonesianya di sana gitu. Yang kosong. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung, support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini pesan untuk teman-teman yang menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI, atau bisa disebut juga TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau TKW juga, Tenaga Kerja Wanita yang ada di luar negara dimanapun kalian berada. Khususnya yang ada di Malaysia ya. Sekarang ini usai sudah RTK atau pembuatan permit yang sudah setahun lebih diberlakukan di sini, di Malaysia ini. Artinya kerajaan sudah memberikan peluang buat kalian semuanya, memberikan peluang yang sangat luas sekali, sudah 1 tahun lebih, untuk kalian membuat permit gitu, untuk majikan-majikannya untuk membuatkan permit si pekerjanya gitu. Artinya gini, kerajaan Malaysia sudah baik sama kita, sudah memberikan peluang untuk kita bekerja dengan aman di sini, bekerja dengan resmi di sini, dengan legal, bukan dengan cara pati atau pekerja asing tanpa izin. Gitu guys. Jadi gini guys, tahun-tahun sekarang ini udah tahun 2024. Sekarang gencar-gencarnya JIM atau Jabatan Imigrasi Malaysia itu membuat operasi-operasi di seluruh Malaysia. Mau kalian mau lari ke hutan kayak mau kemanapun, pasti dikejar, pasti didapat. Ini pembukaan ini udah 1 tahun lebih, bahkan hampir sudah lebih dari 2 tahun kalau kita kira-kira dari RTK 1, kalau kita hitung dari RTK 1 ya sampai RTK 2, RTK 2 ya, itu sudah 2 tahun lebih guys. Artinya pemerintah Malaysia ini sudah memberikan peluang seluas-luasnya untuk kita gitu. Kenapa tidak dipergunakan dipergunakan dengan baik itu semua gitu. Ini kesempatan sebenarnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena setiap ada operasi-operasi yang baru-baru ini dioperasi oleh Jabatan Imigrasi Malaysia, pasti ada orang Indonesianya di sana gitu. Yang kosong, yang menjadi pati atau pendatang asing di Malaysia. Kasus yang paling besar di Malaysia ini dari tenaga kerja kita yaitu overstay, mempergunakan paspor pelancong sebagai untuk kerja di sini gitu. Paspor pelancong ini padahal paspornya, visanya bukan paspornya ya. Visa pelancong ini kan untuk jalan-jalan, untuk melancong, untuk berwisata di sini, bukan untuk bekerja gitu. Tapi kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu dari Indonesia itu kebanyakan overstay. Ya, dengan menggunakan masuk ke Malaysia itu dengan visa pelancong. Itu kebanyakan nih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ini berlaku bukan hanya tahun-tahun ini, tapi sudah lama sekali dilakukan oleh dan terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini bukan 1 tahun ini aja, tapi berulang-ulang dari tahun ke tahun. Ini sangat gimana ya gue ngomongnya ya. Pencegahan ini sebenarnya bukan harus dicegah setelah mereka berangkat atau setelah mereka ada di negara orang. Tetapi pencegahan itu, kalau kita mau benar-benar mencegah dan mau benar-benar mau melindungi, ini khususnya buat pemerintah pusat di sana, kalau benar-benar mau melindungi tenaga kerja kita,
Seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan semuanya di dalam negara sebelum mereka berangkat ke negara tujuan gitu. Entah itu ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, kemanapun itu. Kita harus sebenarnya mempersiapkan dulu di tempat kita, di negara kita gitu. Ini pencegahan seperti ini harus dilakukan terlebih dahulu di negara kita. Ini kasus bukan 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun kasus ini tuh ada. Apa iya negara sebesar kita sulit memberantas seperti ini? Atau apakah kita sengaja membiarkan itu semua? Apa iya kita ini memang dibiarkan oleh negara kita? Padahal dengan tidak adanya dokumen yang sah ketika kita berada di negara orang itu sangat bahaya guys, gitu. Dokumen ini adalah penting untuk kita, nyawa kita gitu. Kalau kita nggak ada dokumen, ya contohnya seperti sekarang itu marak-maraknya, sedang semangatnya Jim membuat operasi di mana-mana, di semua Malaysia itu dioperasi guys. Sekarang itu lagi gencar-gencarnya Jim atau Jabatan Imigresen Malaysia itu membuat operasi untuk pati gitu. Apa itu tidak terlalu bahaya untuk mereka-mereka yang sedang kosong, yang sedang menjadi pati di sini, pendatang asing tanpa izin? Bahaya guys, bahkan mereka itu sampai lari ke hutan. Apa yang nggak bahaya itu semuanya? Dan perlu kalian tahu, Jim itu sudah mempersiapkan semuanya. Mau kalian lari kemanapun, lari ke hutan, mau lari kemanapun, pasti ditangkap. Dan kesempatan membuat permit itu sudah 2 tahun lebih oleh kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia udah baik sama kita. Sekarang, ini gue mau komplain sama negaraku sendiri gitu. Kenapa tidak dicegah ini semua? Udah bertahun-tahun ini terjadi gitu loh. Berkali-kali, bahkan dari tahun ke tahun itu. Setiap hari ada penangkapan. Pasti ada orang Indonesia yang tertangkap karena menjadi pati di negara orang, khususnya di Malaysia. Kemarin debat calon presiden 2024, di situ ada pembahasan masalah PMI atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negara. Kami melihat debat itu sangat kecewa karena tidak ada pembahasan di sana tentang TKI yang secara detail dibahas di dalam debat itu. Padahal itu sangat penting. Kami itu pengen tahu apa program mereka untuk memberantas ini semua, memberantas pekerja kita yang tidak punya dokumen yang sah di negara orang. Apa yang akan mereka lakukan? Kami pengen tahu itu gitu. Tapi sayangnya di debat itu kami tidak menemukan satu pun tentang perdebatan antara calon presiden 1 dan 2 juga dan 3. Itu tidak ada perdebatan atau diskusi tentang masalah ini gitu. Kami sebenarnya ketika menonton sangat kecewa itu semua. Karena yang kami inginkan bukan bantuan. Yang kami inginkan bukan bansos, bukan beras. Tapi yang kami inginkan dipermudahnya tenaga kerja Indonesia yang mau berangkat ke luar negara. Agar kita semua mempunyai dokumen yang sah. Mulai dari negara sendiri. Kami tahu ketika mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka berangkat ke sini, khususnya di Malaysia, mereka datang secara ilegal atau secara haram kata orang Malaysia. Mereka itu karena terpaksa. Ketika kita mau masuk secara halal atau secara legal, kata orang Indonesia legal, kami tidak punya uang untuk dana, untuk biaya, untuk tambang ke sini. Terlalu mahal, bos. Sedangkan pekerja-pekerja yang mau datang ke Malaysia ini bukan orang-orang kaya. Kami serba kekurangan di kampung kita. Kita datang ke sini hanya untuk mengubah nasib kita.
karena tidak adanya lapangan pekerjaan di sana. Seharusnya pemerintah menyiapkan itu semuanya, mempermudah itu semuanya. Dan ingat, bukan hanya mempermudah, tapi mempermurah itu semuanya. Saya yakin kalau semuanya mudah, semuanya murah, kami yakin orang-orang yang datang ke Malaysia ini khususnya tidak akan ada orang yang tidak punya surat-surat yang sah atau dokumen yang sah. Saya yakin kalau murah dan mudah, saya yakin semuanya akan ikut aturannya, semuanya ikut undang-undang yang telah ditentukan. Pasti mereka akan ikut itu semua. Sayangnya, pemerintah kita tidak peka dengan itu semua. Pemerintah kita tidak peka bahwa kebutuhan TKI dan TKW itu bukan bantuan-bantuan seperti yang ada di negara masyarakat yang ada di negara kita. Seperti tidak. Kita hanya ingin dimurahkan. Bukan hanya dipermudahkan. Mudah tapi mahal. Kita tidak mampu untuk bayar itu semua. Iya, ada yang potong gaji. Tapi apakah iya? Gitu loh. Kenapa kita tidak dipermudah aja lalu dipermurah? Saya yakin kalau semuanya stabil, semuanya baik, semuanya strukturnya baik dan perlu ini oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah menunjuk beberapa agen di setiap wilayah, khususnya di Indonesia ini, di setiap wilayah kabupaten baik kota, tunjuk satu agen, tunjuk satu atau PT kalau di sana yang dipercaya, yang bisa dipercaya, yang berpengalaman untuk membawa TKI dan TKW Indonesia ke negara tujuan gitu. Itu kan jauh lebih baik daripada kita harus mencari sendiri. Kita itu tidak tahu sebenarnya. Malaysia dulu, ketika Malaysia membuat kebijakan compound atau memulangkan pati dari negara ini ke Indonesia atau ke negara-negara lainnya, itu ada beberapa agen yang ditunjuk oleh kerajaan dan disebarluaskan bahwa selain agen ini, selain PT ini, itu tidak syah. Yang kami tunjuk hanya agen ini. Itu bagus. Negara kita tidak ada seperti itu. Seharusnya ada, negara harus hadir di situ dan menunjuk satu agen, menunjuk di berbagai wilayah, kota maupun kabupaten atau provinsi lah gitu. Tunjuk dan bagi tahu bagi masyarakat, kalau kalian mau ke Malaysia, mau ke Arab Saudi merantau, silahkan datang ke agen ini. Selain agen ini, itu tidak sah dan tidak dibenarkan untuk ikut agen ini, agen lain gitu. Itu baru bagus, baru kita tahu mana agen yang perlu kita percaya. Sekarang banyak saudara-saudara kita yang belum berangkat udah ditipu di negara sendiri. Udah ditipu dan gak bisa berangkat, uang habis, uang sudah bayar, sudah habis, tapi belum berangkat sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, gitu. Kami nggak tahu untuk mengadu kepada siapa. Kami hanya bisa merenung, bisa menangis. Itu banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Jangan pura-pura buta deh dengan kejadian-kejadian seperti ini. Seharusnya pemerintah kalau mau meniru seperti Malaysia itu kalau mau membuat kebijakan, contohnya yang seperti gue contohkan tadi, mereka menunjuk beberapa agen di wilayahnya, agen itu di wilayah itu, agen itu di wilayah itu, dan diberikan tahu kepada masyarakat semuanya, kepada masyarakat baik itu yang warga asing maupun warga tempatan, kalau bukan agen itu, yang agen yang lain tidak sah. Itu baru bagus. Artinya pemerintah ikut serta di dalam pencegahan itu, pencegahan agar
terutamanya penipuan dan juga keberangkatan TKI agar terlindungi dari penipuan-penipuan oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Kalau seperti itu, saya yakin prosesnya akan lebih baik, lebih lancar, lebih bagus. Dan juga jangan lupa dipermudah. Dipermudah itu sangat penting. Yang paling penting lagi, dipermurah. Saya yakin kalau dipermudah. Sayangnya tidak ada pembahasan pada waktu debat kemarin. Sebenarnya kami menonton debat kemarin, kami pengen banget mendengar visi dan misi dan apa yang akan mereka lakukan ke depan setelah mereka terpilih menjadi presiden. Apa yang akan mereka lakukan untuk pencegahan orang-orang yang bekerja di khususnya di Malaysia lah, gue kasih contoh di Malaysia, yang tidak punya dokumen, yang tidak menjadi pati di sini, menjadi pendatang haram di sini. Apa yang mereka akan lakukan untuk orang-orang yang seperti ini gitu. Gue pengen denger itu sebenarnya semalam. Sayangnya tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi tentang itu. Sebenarnya kami kecewa dengan semua itu. Kami pengen denger itu sebenarnya. Dan ini bukan masalah kecil tapi masalah besar. Jangan anggap ini masalah kecil, tapi ini masalah besar. Karena masalah ini bukan hanya 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun. Bahkan mungkin sejak kita merdeka, kejadian ini sudah ada. Tapi sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki semuanya. Terima kasih buat kerajaan Malaysia yang sudah membuka peluang besar untuk kita, untuk warga negara Indonesia khususnya, memberikan peluang besar untuk memperkerjakan masyarakat Indonesia di Malaysia. Terima kasih untuk kerajaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.